sambil menunggu guru kita Al-Habib Husain bin Ahmad As-Segaf dalam perjalanan, sedikit ada sebuah kisah. Ada seorang wali, sebelum jadi wali dia jadi petinju. Jadi harapan kita jadi menjadi kekasih Allah itu banyak. Ya, nggak harus jadi ulama dulu baru jadi wali. Nggak harus jadi orang alim dulu baru jadi wali. Enggak. Banyak wali-walinya Allah Ta'ala yang latar belakangnya beliau, tapi syaratnya bisa nyenengin hati Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Imam Abul Qasim Al-Junaidi, beliau adalah seorang pegulat, tukang tinju, gulat. Ya. Terus gulatnya menangan. Sama dari dulu yang namanya gulat itu pasti ada juara, yang juara itu megang duit. Gitu ya. Wow, tinju. Ceritanya sayembara, Raja Sayembara. Siapa yang bisa ngalahin Abul Qasim Al-Junaidi nanti dapat hadiah ini. Taruhlah uangnya gede lah. Ada orang tua. Orang tua berarti kalau orang Betawi bilang aki-aki ya. Kalau orang sini bilang orang tua aki ya. Kalau di Jakarta aki-aki itu engkong, dari tua. Ini orang tua punya anak banyak. Hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ternyata ini orang tua masih ada garis keturunan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau yang dikenal dengan Juriyah baginda Rasul, Juriyah Rasulullah. Dia karena udah beberapa hari nggak terkonsumsi makanan, lapar lah bahasanya ya. Maka bagaimana caranya? Kagak punya kerjaan, dia kepengen ngadu apa tuh? Ngadu tinju sama Abul Qasim Al-Junaidi. Waktu itu belum jadi wali. Sebelumnya dia bisikin, aku ini Fulan bin Fulan sampai ke Rasulullah. Aku ini orang miskin. Bahkan di rumahku ini ada beberapa anak keluarga yang beberapa hari nggak makan. Gimana caranya? Kalau bisa ente bisa nggak ngalahin apa? Kalau kata bahasa kita ini pura-pura kalah, biar aku ini dapat hadiah itu. Sampailah hidayah kepada diri beliau, kepada Abul Qasim Al-Junaidi. Tinju deh. Ini orang bilang ya pemenang ya. Aki-aki lawan apa ya? Lawan petinju apa pegelut nasional istilahnya ya. Wah. Tapi karena emang besar hati, dia kepingin ini orang tua ini kalau menang dia mau kasih itu. Ya nggak apa-apa deh. Bagaimana dia taring, begitu tarung di pertandingan itu ditonjok diem aja, ngeles doang, sampai akhirnya Abul Qasim Al-Junaidi beliau mengalami kekalahan. Ya, kekalahan KO lah. Ya orang dipukul juga, ya habis mau ngelawan aki-aki ya, nggak pantas juga nggak dilawan juga ya. Akhirnya dimenangkan oleh ini orang tua. Terus hadiah sampailah kepada dia. Dia ngebisikin di dalam kupingnya, di samping kupingnya beliau dibisikin, Abul Qasim Junaidi, maafin aneh ya. Terima kasih banyak ya udah ngasih hadiah sama aneh. Dia diem aja udah jalan pulang. Lihat, karena udah bikin gembira. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia katakan, setelah aku masuk Islam, ibadah yang
pertama yang paling aku senengin, yang paling agung di sisi Allah Ta'ala apa? Ibadah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, idkhalis surur linnas, bikin gembira manusia, bikin senang manusia, kata Sayyidina Umar. Maka aku berusaha belajar bikin senang manusia sebagaimana Rasulullah ajarkan. Akhirnya Abul Qasim Al-Junaidi secara hitung-hitungan pertandingan dia sudah kalah atau dikalahkan oleh orang tua. Tapi dia mendapatkan kemenangan. Apa? Di malam harinya dia tidur, di tidurnya beliau mimpi didatangin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Tidurnya didatengin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengucapkan terima kasih sama siapa? Sama Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi. Begitu mengucapkan terima kasih, ya, didoain sama Rasulullah, karena kamu sudah nulung saya punya keturunan yang sedang kelaparan, yang sedang kurang dan sebagainya. Saya terima kasih, wahai Abdul Qasim Al-Junaidi. Sampai hari didoakan oleh Rasulullah, dan pagi bangun tidur ke depannya. Orang kalau ketemu Rasulullah udah pada orang hebat ya. Pengen nggak ngimpi ketemu Rasulullah? Pengen ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Rasulullah. Kalau mudah-mudahan kita dalam keadaan terjaga ya. Nah, terus mulai ke depan beliau, Allah kasih ilmu laduni, Allah kasih ilmu yang tanpa belajar dia diberi keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai atribut tinjunya sudah ditinggalin sama dia. Ya, atribut penggulat atau pegelut sudah dihilangin. Sampai akhirnya dia cinta dengan ilmu, dia belajar ke beberapa guru, akhirnya jadi orang alim, bahkan jadi ulama besar. Jadi Syekh Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Lihat. Nah, malam hari ini ada hubungannya dengan kumpulan kita? Malam hari ini kita dikumpulkan di sini. Niat kita yang pertama, idkhalis surur, nyenengin yang ngundang. Yang ngundang kita Bang Ikhwan, ya, Bapak Hisham, mengundang kita datang ke tempat ini. Dia udah rencanain jauh-jauh hari. Dia pengen bikin senang kita duduk di tempat ini. Pengen menunjukkan cerita, ya, sebagaimana cerita ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Apabila kita sedang mendapatkan nikmat, ceritain. Nah, secara hakikat Bapak Hisham melalui wasilah putranya Ikhwan yang biasa ikut di majelis Darus Sholihin, beliau ingin bercerita sama kita. Nih loh, Allah udah berikan banyak nikmat sama saya. Saya alhamdulillah, ini tempat saya nih di Bogor kayak gini, Ustaz. Jamaah. Ya. Ini loh, saya alhamdulillah, ya, banyak nikmat diberikan sama Allah Ta'ala kepada keluarga ini. Dia keluarga di sini nih, keluarga Bapak Hisham ingin bercerita, ya. Makanya kalau kita sedang dapat nikmat atau kita mendapatkan nikmat yang lebih apapun, biasakan utamakan, diawali dengan tahadusan bin nikmah. Oke. Jadi ini sedang kita datang kemari, ya, memberikan gembira kepada yang undang. Juga insya Allah Sahibul Bait juga akan memberikan gembira kepada kita. Yang insya Allah mungkin selesai acara ini beliau akan keluarkan jamuan-jamuannya sama kita, ya. Udah bikin gembira. Insya Allah mudah-mudahan kegembiraan ini bukan hanya kita yang gembira, Sahibul Bait yang gembira, tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oh gini, Masya Allah, saya punya umat mengikuti apa yang saya ajarkan. Ya, kalau Rasulullah sudah gembira, insya Allah mudah-mudahan kita, kalau tidak sekarang kita bisa bertemu dengan Rasul baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi, itu insya Allah mudah-mudahan kelak kita di akhirat
dipertemukan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Di dalam sebuah hadis yang mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah dengan yang baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, diem. Ini kadang-kadang zaman sekarang macam-macam ya, apalagi di medsos. Main kata-kataan, main hujat-hujat dan sebagainya ya. Ya Allah, kadang-kadang, waduh, ini susah juga ya. Ini zamannya udah zaman medsos ya. Insya Allah. Oh, luar biasa. Ada orang, kata ulama, ada orang duduk ngopi pagi-pagi, tapi dia dapat dosa pembunuh. Orang ngopi masa dua pembunuh. Lagi ngopi santai, rokoknya Samsu, udah gitu suasananya gerimis-gerimis ya, ngopi. Tapi Allah perintahin malaikat, hei malaikat, catat nih orang sebagai pembunuh. Masa pagi-pagi udah dapat dosa pembunuh? Ini orang pagi-pagi ngopi, begitu ngopi sambil ngerokok buka medsos. Begitu dibuka medsos dilihat ada hal yang tidak bagus. Terus dia ngomong begini doang. Ya orang begini pantasnya dibunuh aja. Subhanallah. Orang begini pantasnya dibunuh aja, nggak usah dibikin hidup. Itu mau ngomong doang, udah niat mau ngebunuh. Jadi itu dosa pembunuh. Maka hati-hati deh medsos deh. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu dia katakan, kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka bicara yang baik. Kalau pengen manfaat, kalau nggak bisa diem. Ini kadang-kadang ngunci mulutnya susah ya. Ya Allah, ya ngunci mulutnya susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim zaru. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman, mengimani besok bakal ada hari pembalasan, hari akhir, maka falyukrim zaru, muliakanlah, hormatilah tetanggamu. Mulain tetangga. Makanya kalau kita beli rumah, kalau kita punya tempat, kalau kita mau bayarin rumah, bayarin tempat, lihat dulu lingkungannya bagaimana. Kalau lingkungannya di situ nggak ada orang yang soleh, nggak ada orang yang benar, mending nggak usah dibeli deh, walaupun harganya murah ya. Kita bakal jadi apa? Bakal jadi ikut, karena manjalas danas. Manusia itu tergantung duduknya sama siapa. Yang tadinya kita nggak pernah ngomongin orang, jadi ngomongin orang. Yang tadinya kita nggak doyan ngambil duit bank keliling, jadi bank keliling. Yang tadinya kita nggak pernah ngomong kotor, jadi ngomong kotor, kan gitu ya. Duduknya, lingkungannya, lihat kalau lingkungannya baik, insya Allah. Kalau lingkungannya jahat, itu jadi orang jadi jahat deh. Jadi muliakan tetanggamu. Terus kata Nabi, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dzaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah dzaif, apa? Tamumu. Ya. Muliakan tamumu. Alhamdulillah malam hari ini kita jadi tamu di kampung ini, di rumah Bapak Hisam, kita jadi tamu. Alhamdulillah kedatangan kita ke tempat ini, beliau saya perhatiin ya mungkin sekarang aja tempatnya kita baru dicat ya Pak Hisam ya. Alhamdulillah. Berarti kan berniat menghormatin kita ya. Ya Allah. Terus ditambah lagi, lihat dirapihin, diberesin dari sore. Lihat dari sore udah rapi-rapi ya. Ketika ada tamunya bawa kendaraan, nggak mungkin bawa onta ya. Kalau onta susah naruhnya, apa bareng sama kambing kali ya. Paling nggak bawa mobil, alhamdulillah mobil yang motor dirapihin tempatnya. Itu kan ya Allah. Orang kata guru saya, orang hormatin tamu. Andai kata tamunya nggak datang, kita udah dari pagi beli pisang nih, beli pisang.
buat hormatin tamu, tamunya berhalangan, nggak bisa datang, mungkin ada satu hal, atau mungkin ada saudaranya sakit atau bagaimana. Itu pisang itu, ya, baru niat beli pisang doang buat hormatin tamu, ganjarannya luar biasa tuh, pahalanya luar biasa. Terus dia beresin tuh kamar mandinya, diisiin air, ya Allah, semua dapat ganjaran keberkahan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi istilahnya nyenengin, ya tadi ya, kayak Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, nyenengin, bikin gembira, itkali surur, bikin gembira orang. Sekarang kadang-kadang orang jarang yang bisa bikin gembira orang, ya karena nggak ngaji ya, bikin yang bisanya bikin enak aja, bikin apa, pusing aja, ya. Makanya yuk, dengan kita ngaji, dengan kita dekat dengan para ulama kita, para habaib kita, guru-guru kita, ya, mudah-mudahan kita Allah Ta'ala tanamkan terus di dalam hati kita kecintaan, kesenangan, bikin orang seneng, ya. Bikin orang seneng tuh macam-macam ya. Ya orang tuh seneng aja melihat kita, seneng karena kita bikin orang seneng. Insya Allah segala urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan ahli langit senang sama kita, ahli bumi semua, ya, hewan-hewan apa semua Allah kasih kemudahan semua, ya, karena kita udah bikin senang umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan pelit. Kadang-kadang bukan cuman harta, kadang-kadang duit aja masih pelit. Jangankan duit, doa aja masih pelit, buat sendiri doanya, nggak buat nggak buat saudara muslim. Maka dari itu, yuk kita di malam hari ini kita diundang, majelis kita, majelis silaturahmi Darus Salihin, diundang ke tempat ini, tujuannya kita udah bisa bikin senang, belajar bikin senang Sohibul Bait. Insyaallah juga malam ini Sohibul Bait senang kedatangan kita, dan mudah-mudahan ini semua membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sudah bangga dengan umat yang seperti ini, yang rukun, yang senang, yang gak putusin tali silaturahmi. Insya Allah kita kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beliau, junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil nunggu guru kita Al Habib Hussein, kita baca beberapa pasal, ya, sampai nanti ditutup dengan bacaan doa, ya. Alhamdulillah, guru kita Al Habib Hussein bin Ahmad Assegaf udah sampai tengah-tengah kita. Udah bilang kata tadi macet gitu. Alhamdulillah udah sampai, udah komplit semua, ya. Dari Gunung Sari, dari Priuk, ya, udah pada datang. Dari Depok guru kita Habib Hussein juga udah datang, ya. Yang masih di luar siapa, ada di luar? Naik motor. Udah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, cuacanya juga kayaknya nggak hujan, ya. Tadi kesimpulan daripada apa yang udah saya jelaskan, kesimpulannya adalah intinya gampang saja kalau kita mau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terutama setelah kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, ya, mungkin dengan sunnah-sunnahnya, terus berusaha kita jadi orang yang bisa nyenengin orang lain, ya. Itu salah satu sunnah Rasul, ya. Bagaimana Rasul pernah, jadi kita kalau menyenengin orang lain jangan lihat dia udah bikin enak kita, ya. Rasulullah pernah bawain barangnya nenek-nenek udah tua, dia lagi keberatan bawa barang, pakai karung, dan nek diparanin, nek bawa apa? Ini saya bawa apa? Bawa barang, boleh nggak saya bawain? Yang ini aja yang berat, yang enteng nenek bawa, saya yang berat. Dibawa sama Rasulullah, karungnya dipanggul sama Rasulullah di pundak beliau. Itu yang anehnya, sepanjang jalan sama Nabi, ini orang cerita begini ceritanya. Anak muda, udah dengar belum? Di Madinah ini ada orang baru dari Mekah.
dia diusir sama kaumnya karena udah nggak bener, katanya tukang sihir, orangnya begini, diceritain dia kejelekan Nabi Muhammad sepanjang jalan. Rasulullah cuma apa? Senyum aja ya. Kalau kita bagaimana? Mandi rodok lo, kurang ajar, udah gue bawain barangnya, dia apa? Dimaki-maki. Rasulullah ceritain dari A sampai Z kejelekannya, nggak ada kebaikan sama sekali. Jangan kalau ketemu dia, kalau bisa ngindarin. Ini saya nih pindah dari Madinah, ngejauhin tuh namanya Muhammad. Ya, jangan sampai deket, takutnya kepencut, takutnya ke apa tuh? Kepelet. Ya, jalan selesai sampai rumahnya jauh jaraknya, lewatin padang pasir, lewatin bukit, sudah selesai turunin barangnya. Nenek, ngomong-ngomong saya tadi dari tadi saya ngobrol aja. Ente siapa namanya anak muda? Kayaknya saya sepanjang jalan ngeliatin ente wajahnya luar biasa. Senyum aja. Ditambah lagi ente punya bau beda, baunya wangi. Orang Rasulullah tuh wangi baunya. Ya. Kamal apa? Kamal gahru. Wangi Rasulullah, wangi. Wajahnya ente dari tadi kayaknya saya liatin wajahnya Masya Allah, nyenengin. Ya. Terus dari tadi diem aja. Saya cerita kejelekannya Muhammad tuh, orang baru tuh, saya diem aja. Saya mau nanya, ente namanya siapa? Baru sempet nanya nama. Ya saking apanya? Saking udah bencinya sama Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad senyum. Dia bilang, kata Rasulullah, nama saya Muhammad. Nama yang nenek tadi ceritain. Kaget deh. Kaget nenek ini nih. Udah kaget, nangis langsung. Wah, salah. Enggak salah. Gitu saya orang. Oh, berarti orang-orang salah nginfoin, namanya kalau bahasa sekarang hoak. Ya. Hoak berarti ya. Kurang ajar tuh orang itu. Akhirnya berbalik dia. Kalau gitu, tuntun saya. Saya pengen masuk agama kamu. Tuntun, ucapin 2 kalimat syahadat. Shallu ala Muhammad. Udhkuru sholatu ala Nabi Muhammad. Lihat. Kita mungkin belum kelasnya kayak gitu, belum. Ya. Paling enggak, udah kita bikin senang orang, terserah. Udah gitu kita tinggal, biar dia senang. Kalau mau ujung-ujungnya dia mau nggak senang sama kita, udah jangan lagi. Takutnya kalau kita nggak denger, malah kita jadi apa? Nggak senang. Udah gua bantu, lo malah ngomongin gua. Jangan. Udah pokoknya udah kita bantu, kita senengin dia, udah kita tinggal. Takutnya dia nggak senang sama kita, malah jadi bahaya buat kita. Takutnya kita malah jadi capek-capek, malah jadi susah jadi hilang untuk kebaikan yang sudah kita tanamin. Maka dari itu, sebelum itu dengan pembacaan doa maulid, yuk kita minta ya nasihat dari beliau.